Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radista Alogia. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Cutmu'adin Medan, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang berjudul Hukum Administrasi Negara. Latar belakang dari hukum administrasi negara yaitu perkembangan negara modern dan semakin meningkatnya peran pemerintah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, memerlukan seperangkat undang-undang yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hubungan dengan warga negara. Hukum administrasi negara mengatur hak, tata cara, dan batasan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan seperti kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pelayanan publik. Tujuan utama undang-undang administrasi negara adalah untuk menjamin administrasi publik yang bersih, efisien, akuntabel, dan untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Hukum administrasi negara juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara warga negara dan pemerintah, misalnya melalui prosedur administrasi atau keberatan dan banding, atau tuntutan hukum di pengadilan tata usaha negara. Sumber utama hukum administrasi negara adalah ketentuan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan pemerintahan lainnya yang mengatur penyelenggaraan administrasi negara. Hukum administrasi negara berkembang sesuai dengan perkembangan peran dan kegiatan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat dan bernegara, serta menjamin tercapainya tujuan yang telah diterapkan oleh negara. Pembahasan yaitu 1. Sumber hukum administrasi negara. Peraturan perundang-undangan. Perbuatan hukum merupakan sumber utama hukum administrasi negara. Peraturan tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Asas Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau AAUPB. AAUPB adalah asas umum yang harus diikuti oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Asas tersebut antara lain asas kepastian hukum, asas kesetaraan, asas keseimbangan, asas tindakan wajar, asas motivasi, asas tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan asas fair play. Jurisprudensi atau keputusan pengadilan merupakan sumber hukum yang penting dalam hukum administrasi suatu negara. Keputusan pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan Mahkamah Agung, menyangkut penafsiran penerapan peraturan dalam perkara tertentu. Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum dalam buku, jurnal, atau tulisan ilmiah lainnya. Meskipun doktrin ini tidak mengikat secara hukum, namun doktrin ini dapat memberikan wawasan dan analisis yang berharga untuk memahami dan mengembangkan hukum administrasi negara. 2. Subjek hukum administrasi negara. Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara merupakan pokok bahasa hukum tata usaha negara, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan tugas negara atau tindakan tata usaha negara, misalnya kementerian, badan administrasi, non-kementerian, pemerintah daerah, dan jabatan yang berwenang. Warga negara atau orang yang berada di bawah hukum perdata. Warga negara dan orang yang berada di bawah hukum perdata juga dapat tunduk pada undang-undang administrasi negara. Mereka menjadi subjek hukum bila mana mereka menjalin hubungan hukum dengan badan atau jabatan tata usaha negara. Misalnya warga yang mengajukan izin usaha atau perusahaan yang mengikuti tender pemerintah.
3 instrumen hukum administrasi negara. Tata tertib usaha negara atau backseeking merupakan tindakan umum sepihak yang dilakukan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang tujuannya untuk menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap seseorang atau warga sipil, misalnya keputusan perizinan, keputusan pemberhentian, pegawai, dan sebagainya. Aturan fungsional atau Beleitsregel. Terdapat aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara untuk melaksanakan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perintah kebijakan merupakan petunjuk bagi pejabat administrasi publik dalam menjalankan kekuasaannya. Rencana atau plan. Dalam kegiatan dengan administrasi publik, rencana bisa berupa rencana pembangunan, rencana daerah, atau rencana lain yang disusun oleh pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya. Rencana merupakan alat penting untuk menjamin koherensi dan kesinambungan kebijakan pemerintah. 4. Pengawas terhadap tindakan administrasi negara. Pengawas terhadap kegiatan penyelenggara negara penting dilakukan untuk menjamin penyelenggara pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, seperti pengendalian internal. Pengendalian ini yang dilakukan oleh atasan atau pejabat yang lebih tinggi dari hierarki pemerintah, contohnya Menteri Pengendalian Kinerja Pejabat Kementerian. Gubernur mengawasi kegiatan gubernur atau wali kota di daerahnya masing-masing. Presiden mengendalikan kegiatan para menteri. Pengendalian eksternal atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengendalian ini dilakukan oleh lembaga peradilan yang independen di luar struktur tata usaha negara, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. PT-UN berwenang menguji kebenaran keputusan atau tindakan tata usaha negara, memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang dirugikan akibat tindakan pejabat negara. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara. 1. Legalitas, yaitu asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau undang-undang yang ada. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas. 2. Perlindungan hukum. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dalam segala kegiatan pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga negara. Tiga, persamaan hak. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pemerintah harus menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, golongan, dan status sosial. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB merupakan seperangkat prinsip universal yang harus dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain yaitu kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, ketidakberpihakan, kecermatan, dan lain-lain. 6. Peradilan administrasi negara. Peradilan tata usaha negara atau yang sering disebut peradilan tata usaha atau PT-UN adalah suatu lingkungan hukum yang menangani sengketa tata usaha negara antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha. Pengadilan tata usaha negara. Istilah ini merujuk pada lingkungan hukum yang khusus menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan ini juga dibentuk untuk menegakkan hukum ministatif negara dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap keputusan atau tindakan pejabat publik. Peradilan administrasi dan lingkungan.
Peradilan dan administrasi dan lingkungan ini lebih tepat dan populer jika mengacu pada lingkungan hukum yang sama dengan pengadilan tata usaha negara. Peradilan administrasi dan lingkungan menyelesaikan perselisihan antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara pada peradilan umum. Istilah ini juga merujuk pada kewenangan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dimiliki oleh peradilan umum, kecuali PT-UN, peradilan negeri dalam menyelesaikan misalnya perselisihan administrasi tertentu seperti perselisihan perburuan atau perselisihan pertanahan. Kesimpulan, hukum administrasi negara mengatur tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan, tegas dan tanggung jawab instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Hukum administrasi negara bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik atau AAUPB, dan jurisprudensi dan keputusan pengadilan. Asas penting hukum administrasi negara adalah asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kesetaraan, asas transparansi, asas kepentingan umum, dan asas tanggung jawab. Terdapat alat untuk memantau aktivitas pemerintah seperti pengadilan, tata usaha negara, ombudsman, dan lembaga audit. Hukum administrasi negara memberikan upaya hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah, seperti tuntutan hukum atau tindakan administratif lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.